wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para asatidzah, para guru, yang terhormat para tokoh masyarakat serta pengurus dan pimpinan majelis-majelis taklim, sahabat dakwah Al-Mahirah, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Manusia adalah makhluk sosial yang fana. Karena itu semua kita pasti akan sampai pada batas akhir dari kontrak kita di alam dunia. Fana itu tidak kekal, dan itu sunatullah, namanya makhluk hidup. Semakin bertambah usia, semakin kurang juga kemampuan kita. Ada orang Cimahi makin tua makin lincah. Nenek hebringnya. Plannya 17 menit, Ustaz. Sunnatullah, semakin bertambah usia kita, pasti semakin kurang kemampuan kita. Masih umur 20, gagah perkasa, cantik jelita, lincah dalam segala. Tapi bertambah usia sedikit demi sedikit, wa man nu'ammirhu nunakkishu fi khalqi, dicabut kenikmatan itu tuh. Coba aja lihat, kita nih tambah usia, dicabut nikmat kita satu-satu. Usia 50, usia 60, lihat saja kulit udah mulai kendur. Betul apa tidak? Pandangan mata jadi lamur, gigi satu-satu pamit mundur. Itu artinya udah dekat sama alam. Begitulah makhluk. Begitulah kita ini manusia yang fana. Semakin bertambah usia, semakin kurang juga kemampuan kita. Yang pasti, Bu, yang pasti Allah ciptakan kita manusia itu ada batasan dan sesuai dengan ukuran. Sama seperti barang, batasan ada pada bobotnya. Jarak, batasan ada pada jauhnya. Tadi saya dari Pasteur ke Cimahi sini nih, di map cuman nggak macet sih Bu, rapet. Gara-gara yang di depan ngerem jadi ikut ngerem semua. Di map tuh jaraknya cuma 40 menit lebih. Jarak batasan ada pada jauhnya. Kerja ada batasan pensiunnya. Hidup di alam dunia nih ada batas akhir dari kehidupan kita, yaitu yang disebut dengan kematian. Karena itu sunnatullah. Kan begitu tuh kata Imam Ghazali. Mangga. Sampai mana ngomongnya? Hidup kita ini perjalanan yang panjang.
dan melewati berbagai macam alam, panjang dan lewat berbagai macam alam. Pertama, alam ruh. Sebelum jasad kita diciptakan, kata Imam Ghazali, semua kita ruhnya itu sudah diciptakan oleh Allah dan kita pernah tinggal di alam ruh. Berapa lama kita tinggal di alam ruh? Wallahu a'lam, Allah saja yang tahu. Ini stasiun pertama nih perjalanan kita makhluk hidup, manusia. Dari alam ruh kita pindah kemana? Alam rahim. Semua kita pernah di dalam perut ibu kita tuh. Nah, berapa lama di alam rahim? Temporer. Ada yang 7 bulan udah keluar, itu disebut dengan bayi prematur. Belum waktunya tapi udah keluar. Biasanya bayi prematur tuh masuk inkubator. Dapat pertolongan pernapasan. Karena belum waktunya keluar, udah keluar. Masuk dia inkubator, bayi prematur. Ada yang di dalam rahim itu 9 bulan 10 hari. Kebidanan bilang bunting normal. 9 bulan 10 hari bunting normal. Ada yang 2 tahun bunting kebo. Begitu keluar brengosan. Kelamaan ngetem nu jero. Alam rahim, alam kedua tuh setelah perjalanan kita dari alam roh, alam rahim. Dari alam rahim pindah lagi kita melanjutkan perjalanan. Oh, panjang perjalanan kita ini. Alam apa? Alam dunia, Cimahi. Berapa lama kita di Cimahi? Nah, ini sesuai kontrak nih. Aya naon di dapur. Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Dulu kita punya rumah di Cimahi nih, tahun-tahun 89. Yang saya rada-rada keder kalau masuk Cimahi itu udah mulai sekarang nih. Dulu tuh dari pasar Cimahi, alun-alun Masjid Agung tuh yang mau arah ke Lembang. Ini ya. Iya. Ya, daerah-daerah sini tahun 89. Saya mau cerita begini. Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ itu wafatnya umur 59. Masih muda, masih produktif. Bapak saya. Bapak aing. Saudara kenal kan sama Kiai Zainuddin MZ? Kenalan di mana? Kenalan soknya. Oh. Nah, artinya apa? Kita hidup di alam dunia ini sesuai dengan kontrak, sesuai dengan takdir Allah. Oh, memang sudah dituliskan, memang sudah digariskan. Dan perlu kita sadari, kita ini yang disebut umat, umur kita nggak jauh dari Nabi kita. Setiap umat umurnya nggak akan jauh dari umur nabinya. Sok ningali. Naon ningali itu? Ayo kita lihat. Nabi Adam tuh umurnya 1000 tahun. Anak incu keturunannya ya 1000 tahun, 900, 1000 lewat di. Nggak jauh-jauh dari itu tuh. Nabi Nuh umurnya 850 tahun. Umatnya ya kira-kira umurnya segitu. Kita ini umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat aja sekarang nyari orang yang umurnya 90 100 udah jarang. Betul apa tidak? Yang ada paling banter 80, 7, mentok-mentok 60 sampai 70 tahun. Kenapa? Nabinya juga umurnya segitu. Kita ini hidup nggak jauh umur kita dari umur baginda Nabi.
Kalau Nabi, nah kita lihat nih, Nabi itu umurnya 63 tahun beliau wafat. Nih kita ngaku umatnya nih, yakinlah saudara, kalau toh lewat-lewat dikit bonusnya nggak banyak. Kalau toh kurang, ya kurang-kurang dikit. Nabinya saja wafat umur 63 tahun. Makanya yang hari ini umurnya sudah 55 tahun, 8 tahun lagi. Hoi. Hoi. 8 tahun lagi. Yang hari ini umurnya sudah 60 tahun. 3 tahun deh. Yang pagi ini umurnya sudah 62 tahun 11 bulan. Sebulan deh. Saudara, mati itu kan rahasia Allah. Itulah yang disebut takdir. Sudah dituliskan. Dan kita orang Islam nggak takut dengan kematian. Wong hakikatnya pindah alam kok. Melanjutkan perjalanan ke berikutnya. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam kubur, alam mahsyar. Dan kita umat Islam, orang-orang beriman, menghadapi kematian memang sunatullah. Wong makhluk kok. Semua kita, kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi seyogianya seorang muslim menghadapi kematian, dia tidak akan pernah takut sama sekali. Pasti dia bakalan datang. Karena itu, seorang muslim ketika diberikan kehidupan di alam dunia, dia berusaha sebaik-baiknya. Orang tuh kalau belum waktunya pae. Orang kalau belum waktunya mati, bagaimanapun beraninya dia, atau bagaimanapun takutnya dia, ya belum sampai pada waktunya toh. Tapi bagaimanapun takutnya orang terhadap kematian, kalau memang sudah waktunya, ya tetap juga modar. Benar apa enggak? Jadi orang beriman menghadapi kehidupan ini bukan itu yang dia pikirkan, tapi yang dia pikirkan adalah bagaimana berbuat sebaik-baiknya. Itu dia. Bahwa kematian pasti akan datang menghadapi setiap manusia. Tapi persoalannya bukan kematian yang harus saya khawatirkan, tapi bagaimana cara saya menjalani kehidupan ini. Saya teringat dengan satu makalah. Innamal mar'u ahadisun ba'dahu. Orang itu bakalan jadi cerita kalau orangnya udah nggak ada. Hei. Kita ini bakalan jadi cerita kalau kita udah nggak ada. Fakun hadisan hasanan liman wa'a. Maka jadilah cerita yang baik-baik bagi orang yang bakalan kita tinggalkan. Persoalannya, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, dan kita ingin meninggalkan alam dunia ini dengan kenangan-kenangan indah dan torehan-torehan yang bagus. Itu yang mestinya kita pikirin, bukan soal kematiannya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti akan mengalami itu. Karenanya memang kita diajarkan oleh agama untuk banyak-banyak mengingat kematian. Kenapa? Supaya semangat berbuat baiknya muncul terus. Nah, ini penting. Saya pengen menyampaikan apa yang pernah dikutip oleh Imam Abu Hasan bin Ali Ad-Daqaq, yang dikenal dengan Ad-Daqaq, ulama sufi masyhur. Kata Imam Abu Hasan bin Ali Ad-Daqaq begini,
Orang yang banyak mengingat masa depannya, artinya kematiannya. Bukan dia takuti, tapi dia akan semangat dalam beribadah. Nah, nanti kita lihat. Pertama, Allah akan berikan kemuliaan kepada orang yang banyak mengingat masa depannya. Takjilut taubah, segera melaksanakan taubat. Kita ini manusia, Bu. Kita ini manusia kan tempatnya salah dan dosa. Ada nggak ya? Ini yang hadir kira-kira ada 50 orang di sini. 100 orang? 1000 orang. Campur yang goib di sawah-sawah. Saya tanya, hari ini kita yang datang nih 100 orang lebih, ada nggak yang nggak pernah bikin salah nih? Ada apa tidak? Semua kita makhluk yang berlumuran salah dan dosa. Jangan sok suci. Jangan ngerasa diri lebih baik dari yang lain. Eta setan. Ngerasa diri lebih baik dari yang lain. Eta setan. Kita ini makhluk yang berlumuran salah dan dosa. Boleh jadi. Saya ini Fikri Zainuddin MZ. Salah dan dosa saya ini lebih banyak dari ibu-ibu yang hadir pagi ini. Tapi inilah agama kita, hebatnya agama mulia, agama Islam. Islam memberikan harapan pasti, bukan harapan semu. Kalau kamu berbuat salah dan dosa, bertobatlah langsung kepada Allah tanpa calo. Ini harapan pasti. Bertobatlah langsung kepada Allah. Berapa banyak salah dan dosa yang kamu lakukan, kalau kamu bertobat kepada Allah, insya Allah pasti tobatmu akan diterima. Soal tobat, pernah Nabi minta tolong malaikat Jibril. Jibril, kau menghadaplah kepada Allah. Apa Muhammad? Mohon kepada Allah. Berapa lama umatku taubatnya akan diterima oleh Allah sebelum umatku wafat? Jibril naik menghadap Allah. Nggak lama turun. Muhammad dapat salam dari Robmu, dari Tuhanmu. Barang siapa yang umatmu melakukan pertaubatan 1 tahun sebelum dia meninggal, maka taubat umatmu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 tahun sebelum ia wafat, dia taubatnya diterima oleh Allah. Kata Nabi, Jibril naik lagi, kelamaan setahun. Minta keringanan sama Allah, jangan setahun kelamaan, umat saya nggak sanggup. Malaikat Jibril menghadap Allah, menyampaikan pesan baginda Nabi. Jibril turun lagi. Muhammad, dapat salam dari Rabbmu, Allah. Kata Allah, barang siapa yang 1 bulan sebelum umatmu meninggal, dia melaksanakan taubat, maka taubatnya diterima oleh Allah. Kata Nabi, naik lagi Jibril, sebulan kelamaan. Minta diskon. Diskon naon diskon itu? Potongan. Sebulan kelamaan Jibril, umat saya nggak bakalan sanggup. Naik lagi lah, mohon kepada Allah, jangan sebulan. Nah, kalau Quran, sebab turunnya ayat Al-Quran disebut asbabun nuzul. Kalau sebab turunnya hadis disebut asbabul wurud. Nuzul Quran, wurud hadis. Inilah yang melatar belakangi sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Umatku malam yughargir, sebelum ajal sampai di tenggorokannya, di kerongkongnya, apabila dia melakukan pertaubatan kepada Allah, maka insya Allah taubatnya
pasti diterima. Setahun kurang sebulan, sebulan kurang sehari, sehari kurang sejam, sejam masih ada korting lagi. Malam yughargir, sebelum ajal sampai ke tenggorokan, umatku bertobat kepada Allah, maka insya Allah pasti tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Islam memberikan kita tuntunan. Kalau kita berbuat salah, maka ikuti perbuatan salah itu dengan istighfar. Kita lihat lagi sejarah. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau maksum, terbebas dari salah dan dosa. Walaupun Nabi nggak pernah punya salah dan dosa, sejarahnya kita baca, sehari semalam Nabi istighfarnya nggak kurang 100 kali. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dosa nggak punya, salah nggak ada, tapi sehari semalam istighfarnya nggak kurang dari 100 kali. Orang Cimahi gitu. Insya Allah. Ayo, ini kan sebuah tamparan buat kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong nabinya nggak punya salah dan dosa, istighfarnya luar biasa. Kita berlumuran salah dan dosa, lisan ini males bener untuk menyebut kata-kata istighfar. Maka lewat ini saya ingin mengajak, agama memberikan tuntunan, perbanyaklah kalimat istighfar, mohon ampun kepada Allah dari salah dan dosa yang tiap saat kita perbuat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma rzuqna fa innaka khairur raziqin birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pertama Islam memberikan kita tuntunan, lazimkan, dawamkan, basahkan lisan kita, makhluk yang berlumuran salah dan dosa, dengan kalimat istighfar. Yang kedua, istighfar sungguh luar biasa keutamaannya. Yang terpenting yang ingin saya sampaikan pagi ini, siapa orang yang mendawamkan kalimat istighfar dalam kehidupannya, yakinlah saudara, hajat dan kebutuhannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hambal. Satu hari Imam Ahmad bin Hambal hatinya terdorong betul ingin datang ke kota Baghdad, Irak. Padahal di Baghdad, Imam Ahmad bin Hambal nggak punya santri, nggak ada murid, nggak punya teman, nggak punya keluarga juga yang ada di Baghdad. Tapi karena hatinya pengen benar datang ke sana, berangkatlah Imam Ahmad bin Hambal dari kampungnya menuju Baghdad, Irak. Sampai di kota Baghdad, hari sudah menjelang sore, petang. Karena seharian jalan, Imam Ahmad bin Hambal mampir ke salah satu masjid yang ada di Baghdad. Nggak lama masuk sholat maghrib, waktu maghrib. Ikut Imam Ahmad bin Hambal sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat maghrib, beliau tadarus baca Quran. Nggak terasa
masuk waktu sholat Isya. Imam Ahmad bin Hambal ikut sholat berjamaah. Selesai sholat Isya, wirid, zikir, doa. Habis doa, namanya jalan seharian kan capek. Betul apa tidak? Imam Ahmad bin Hambal lepas jubahnya, lalu ngelipet sorbannya, imamahnya, dijadikan persis kayak bantal. Imam Ahmad bin Hambal ingin istirahat sebentar di dalam masjid. Datang merbot. Nah, merbot itu pengurus masjid. Apa bahasanya di Cimahi? Marbot, saruanya. Sami. Datang marbot. Kata marbot, Pak, jangan tidur di dalam masjid. Kata Imam Ahmad bin Hambal, saya musafir, saya datang dari jauh. Saya numpang istirahat sebentar aja. Nggak boleh. Masjid tempatnya sholat, bukan tempatnya tidur. Sekarang sholat Isya sudah diselesaikan, sudah dilaksanakan. Jamaah udah pada pulang. Ini masjid sebentar lagi, lampunya saya mau matikan, pintunya saya mau kunci-kunciin. Kalau Bapak mau tidur di luar, jangan di dalam masjid. Imam Ahmad bin Hambal diusir sama marbot. Marbot suwe. Keluar Imam Ahmad bin Hambal dari dalam masjid. Di pinggir jalan depan masjid, Imam Ahmad bin Hambal celingukan. Celingukan itu apa bahasa Cimahinya? Culang cileng, tolah, toleh, tengak, tengok, bu, enggak Imam Ahmad bin Hambal, enggak kita. Kita kalau di satu daerah, temen enggak ada, keluarga enggak punya, kenalan enggak ada. Kira-kira tengok-tengok apa tidak? Imam Ahmad bin Hambal seperti itu. Oh, enggak punya keluarga di Baghdad. Diusir sama merbot, suruh keluar dari masjid. Tengok-tengok di jalan, di depan masjid itu. Lagi tengok-tengok, rupanya di pojok masjid ada pedagang martabak. Dipanggil Imam Ahmad bin Hambal sama pedagang martabak. Kang, kadia. Pedagangnya orang Ciamis. Dihampiri sama Imam Ahmad bin Hambal. Kata pedagang martabak, Mang, kelihatannya Mamang bukan orang sini ya? Oh. Emang Mamang ngapain datang ke sini? Nggak tahu, kata Imam Ahmad bin Hambal. Saya dari kampung nih, hati saya pengen bener datang ke Baghdad. Padahal di sini nih, saya nggak punya keluarga, nggak punya teman, saya bingung. Tapi hati saya dari kampung pengen banget datang ke sini. Sampai sini saya nggak punya tujuan. Iba pedagang martabak, kata pedagang martabak, Mang, kalau Mamang nggak punya tujuan, ya udah mendingan nginep aja di rumah saya lah. Daripada Mamang di sini terlunta-lunta. Nginap saja di rumah saya. Ibu, kalau lagi kebingungan begitu, ada yang nawarin bantuan, kira-kira seneng apa enggak? Imam Ahmad bin Hambal senengnya bukan main. Pedagang martabak ngelihat Imam Ahmad bin Hambal seneng. Mang, senengnya ntar dulu. Mendingan sekarang bantuin saya jualan martabak. Nah, kita lihat riwayat ini nih ya. Pertama diusir marbot. Eta marbot suwe eta teh. Yang kedua disuruh nemenin dagang martabak. Ulama besar Imam Ahmad bin Hambal. Nemenin dah tuh. Selama berdagang, Imam Ahmad bin Hambal kagum melihat bapak penjual martabak tersebut. Kenapa? Dari mulutnya nggak pernah keluar omongan sia-sia kecuali untayan kalimat istighfar. Nah, ini dia nih korelasinya nih. Selesai dagang, Imam Ahmad bin Hambal pulang, diajak nginep di rumahnya. 3 hari 3 malam nginep di rumahnya.
Selesai nginap 3 hari, Imam Ahmad bin Hambal pamit mau pulang. Pak, saya terima kasih diajak nginep di rumah Bapak 3 hari 3 malam. Saya mau pulang. Tapi sebagai sesama muslim, 3 hari saya nemenin Bapak. Saya lihat Bapak ibadahnya biasa aja, nggak ada yang istimewa. Sholat ya rawatib doang. Rawatibnya rawatib. Johor, asa, yang wajib. Baca Quran, tadarus, seainan doang. Seainan tahu ya, dari ain ketemu ain lagi itu. Enggak ada ibadah Bapak yang saya lihat istimewa. Pas-pasan. Tapi 3 hari saya nemenin Bapak. Saya enggak pernah dengar kalimat yang keluar dari mulut Bapak sia-sia. Kecuali untayan kalimat istighfar. Ini yang bikin saya kagum. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Bapak ngomong-ngomong ngamalin istighfar udah lama. Ya belum lama juga. Baru 20 tahun. Makin penasaran Imam Ahmad bin Hambal. Kata beliau, selama 20 tahun Bapak ngamalin istighfar, apa hajat dan kebutuhan Bapak dipenuhi oleh Allah? Kata pedagang martabak, Mang, jangan dilihat enteng amalan istighfar. Zohirnya memang enteng, tapi keutamaannya luar biasa. Zohirnya mamang lihat saya cuma jualan kue. Tapi selama saya mengamalkan istighfar, alhamdulillah hajat dan kebutuhan saya dipenuhi oleh Allah. Rumah tangga saya berkecukupan walaupun tidak berkelebihan. Anak-anak saya sekolah tinggi-tinggi. Alhamdulillah dengan mendawamkan istighfar, hajat dan kebutuhan saya dipenuhi oleh Allah. Emang ada satu hajat, keinginan yang belum tersampaikan. Saya dengar di kampung Ano ada ulama, ilmunya luas, santrinya banyak. Saya dari beberapa tahun lalu pengen ngambil berkah silaturahmi ke ulama tersebut. Tapi karena dagangan yang belum bisa saya tinggal, sampai sekarang saya belum juga punya waktu untuk silaturahmi ke ulama tersebut. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Pak, kalau boleh tahu itu ulamanya siapa namanya? Dengan tegas dan jelas, pedagang martabak berkata, ulama tersebut namanya Imam Ahmad bin Hambal. Sadarlah Imam Ahmad bin Hambal bahwa yang mengantarkan iringan langkah kakinya menuju kota Baghdad untayan kalimat istighfar. Enggak cukup sampai di situ. Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama termasyhur, nginep di rumah orang yang mendawamkan istighfar 3 hari 3 malam lamanya. Begitulah keutamaan kalimat istighfar. Penghancur, pelebur, peluntur salah dan dosa yang kita lakukan. Yang kedua, yakinlah hajat dan keinginan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, datu ya, takjilut taubah, segera bertaubat. Ini sampai jam berapa pengajiannya? Jam 12. Ikut patungan goceng aja 12. Yang kedua, orang yang sering mengingat-ingat masa depan. Masa depan itu perjalanan hidup kita nih. Kan di situ tuh saya mulai. Pindah alamnya kita. Orang yang sering mengingat-ingat masa depannya, kata Abu Hasan bin Ali Ad-Dakok, yang kedua, qanaatul qulub, diberikan hati yang qanaah. Apa qanaah? Nerima apa saja yang Allah takdirkan kepada dirinya. Bu, Bu, hidup ini cuman tinggal kita jalanin saja. Semua ini atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kita pagi ini nih, apa kebetulan? Enggak. Oi.
pertemuan kita pagi ini bukan kebetulan, tapi yang jelas memang ada wasilah. Tapi pertemuan kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah, tertulis dalam Lauh Mahfuz. Nggak ada hidup itu yang serba kebetulan. Semua takdir Allah. Dahan yang jatuh dari rantingnya saja, itu semua atas izin Allah. Orang yang mengingat masa depannya, maka hatinya akan tenang, hatinya akan tentram. Kenapa? Allah berikan qanaatul qulub, hati yang qanaah karena dia sadar betul semuanya atas izin Allah. Qanaah, menerima. Kalau hati sudah menerima, nanti yang muncul sifat syukur. Nah, ini penting nih. Maaf ya, kita merasa selama ini boleh jadi kurang bahagia. Karena hati kita nih nggak punya sifat syukur. Kita nggak bersyukur karena kita nggak nerima apa yang terjadi pada kita. Saudara, yakinlah apa saja yang terjadi kepada kita itu sudah yang terbaik di sisi Allah, bukan di sisi kita. Kalau di sisi kita itu temporer, bisa hari ini baik menurut kita, besok dia itu jadi cilaka buat diri kita. Tapi yang terbaik di sisi Allah pasti yang terbaik buat kita. Kita ini kurang merasa bahagia karena hati kita nggak punya sikap qanaah. Kalau hati sudah nggak nerima, maka jauh dari sifat syukur. Yang ada banding-bandingin jeng tetangga. Tetangga beli motor, uring-uringan. Panas dingin. Tetangga beli mobil, opnam, asup rumah sakit. Di rumah sakit dengar tetangga bangun rumah, modar sekalian eta. Nggak nerima. Kalau hati nggak nerima, jauh dari sifat syukur, kapan kita bisa merasakan bahagia? Kunci bahagia itu sebenarnya simpel, Bu. Bu, syukuri apa yang ada. Itu kunci bahagia tuh. Ayo coba lihat. Selama ini banyak orang nyari kebahagiaan itu jauh kemana-mana. Keluar duitnya juga nggak sedikit. Jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Saya belum lama acara di Indonesia bagian timur, Raja Ampat. Dari Jakarta, Makassar, Makassar, Sorong, stopover pesawat ATR ke Raja Ampat. Pemdanya cerita, Ustadz, biasanya yang kesini nih orang yang umumnya cari kebahagiaan, Ustadz. Saya dengerin saja. Saya kemudian tanya, ini di Raja Ampat nih pariwisatanya kan luar biasa. Hitungannya bagaimana di sini? Per kepala. Kita naik kapal layar dari pulau ke pulau. Tinggalnya paketan, ada yang 4 hari, ada yang 5 hari. Hitungnya per kepala. Jadi per kepala itu ada yang relatif, termasuk di situ tempat tinggal dan makan. Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, tergantung per kepala. Saya bilang kalau paket 5 hari ya sekitar 75 sampai 100 juta. Kesimpulan saya, Bu, nyari bahagia jauh-jauh, duitnya gede. Betul apa enggak?
Nggak puas ke Raja Empat, nggak puas yang di Indonesia, nyari bahagia ke luar negeri. Jepang, Korea, Cina, Eropa, nyari bahagia. Yang dikeluarkan biayanya tentu lebih besar lagi. Ketahuilah konsep dalam agama Islam, semua kita berhak bahagia. Tergantung mindset kita saja. Maka Islam menyuruh kita agar jadi bahagia. Bagaimana caranya? Bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu sumber kebahagiaan. Kita ini nyangka bahagia ada sama orang lain, bukan sama diri kita. Anak SMP bilang SMA enak. Anak SMA bilang kuliah enak. Anak kuliah bilang kerja enak. Kerja bilang pangsiun enak. Pangsiun bilang sekolah enak. Muter enggak tuh? Muter enggak itu? Loh, kalau begitu sebenarnya kebahagiaan itu di mana, saudara? Kebahagiaan ada pada diri kita masing-masing. Ketika kita pandai bersyukur dengan nikmat Allah, maka hati menjadi tenang. Kalau hati sudah tenang, alamat kebahagiaan insya Allah akan datang. Mindset kita rubah. Syukuri yang ada. Pagi ini nih, nikmat yang sangat besar. Apa diantaranya? Kesehatan. Coba lihat di luar sana tuh. Banyak saudara-saudara kita yang Allah berikan kesehatan, tapi kesehatannya nggak digunakan untuk cara-cara yang bermanfaat. Tapi ibu, bapak semua Allah berikan nikmat sehat, digunakan nikmat itu untuk beribadah. Ini artinya mensyukuri nikmat Allah berupa kesehatan. Ada yang diberikan kesehatan tapi nggak bersyukur. Digunakan kesehatan itu untuk bermaksiat kepada Allah, malah makin jauh jalannya. Padahal kalau kenikmatan sehat itu dicabut oleh Allah, bukan main, kita akan sengsara, ngeluarin uangnya juga luar biasa. Betul apa tidak? Sakit itu nikmat apa sengsara? Sengsara. Ngeluarin uangnya juga nggak tanggung-tanggung. Contoh nih. Buang angin. Apa bahasa Sunda nih buang? Hah? Itut. Itut. Hitut. Hitut. Itu nikmat loh, Bu. Bu. Hitut itu nikmat. Buang angin itu nikmat loh. Coba periksa di rumah-rumah sakit tuh saudara-saudara kita. Cuma gara-gara nikmat yang menurut kita sepele, nggak bisa hitut. Bayarnya mahal. Boleh jadi puluhan. Nggak bisa hitut juga boleh jadi ratusan. Berangkat berobat ke luar negeri. Betul apa enggak? Nikmat kecil yang kita anggap sepele, tapi begitu nggak bisa hitut, biayanya nggak kira-kira. Kita yang Allah berikan nikmat hitut, hitutnya sembarangan. Ya, kita semua berhak untuk bahagia. Kita semua berhak untuk bahagia. Bahagia itu ada dalam hati kita. Ketika kita menerima apa adanya, bersyukur atas nikmat Allah, apa saja yang ada pada kita, kita syukuri, maka hati akan tenang. Kalau hati sudah tenang, maka insya Allah kebahagiaan pasti akan datang. Dua. Yang ketiga, yang terakhir, kata Abu Hasan bin Ali Ad-Daqqaq, orang yang pandai mengingat-ingat masa depannya, maka semangatnya untuk beribadah itu muncul. Nah, tadi saya katakan tuh, kita pengen
meninggalkan alam dunia, melanjutkan alam berikutnya perjalanan kita dikenang sebagai orang-orang yang baik. Karena itu, ia akan punya semangat untuk beribadah. Ibadahnya bukan jaim, bukan pencitraan, bukan karena mengharapkan sesuatu, tapi ibadahnya lillahi ta'ala, karena mengharap ridho Allah. Saudara, pagi ini mingguan atau bulanan pengajiannya? Bulanan ya. Ibu-ibu pengajian bulanan hari ini nih di sini nih. Semuanya saya yakin niatnya lillahi ta'ala. Ini dicatat sebagai sebuah ibadah dan mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Jauh-jauh datang ke sini, meninggalkan berbagai macam kesibukan, niatnya lillahi ta'ala, maka dicatat sebagai seorang yang semangat beribadah dan itu bernilai lipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, saudara-saudara, semangat beribadah. Perlu saya kasih tahu nih kuncinya. Iblis laknatullah alaih paling gak seneng ngelihat orang yang punya semangat beribadah. Ya. Iblis laknatullah paling gak seneng sama orang yang rajin ibadah. Sebab misinya iblis itu cari teman sebanyak-banyaknya buat nemenin iblis di neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka saya katakan iblis itu jago strategi, ahli dalam tipu daya, bujuk rayu. Oh, iblis tuh jagonya strategi. Gampangnya gini dah, ibu nggak berasa aja tadi waktu di rumah jam 7:30 tuh, iblis udah nggodain hati kita nih, ngebujuk supaya jangan datang ke majelis taklim ini. Cuma kita nggak terasa. Padahal di rumah masing-masing hati kita nih digoda. Ngapain datang ke majelis taklim? Dah, cucian banyak di rumah. Betul apa enggak? Iblis udah nggodain kita tuh. Tapi ibu semangat. Nah, mudah-mudahan nih orang-orang yang masa depannya cerah. Amin. Kehidupan berikutnya bahagia. Amin. Karena mampu melihat masa depan lawan godaan iblis. Enggak, saya mau datang pengajian bulanan majelis taklim. Walaupun tempatnya rada jauh, saya mau datang ke pengajian tersebut. Ibu lawan godaan iblis. Ibu datang deh ke majelis taklim pagi ini nih. Nih saya kasih tahu, Bu. Ya. Jangan dipikir majelis taklim itu daerah bebas zona iblis. Justru di majelis iblisnya gemuk-gemuk. Walaupun kita berada di tempat pengajian, jangan dipikir iblis nggak godain kita. Digoda hati kita sama iblis tuh. Iblis jago strategi. Nabi Adam tergelincir tuh karena tipu daya iblis. Betul apa enggak? Apalagi kita manusia biasa. Nabi Adam di pengajian kita digoda sama iblis. Kata iblis, ya udah, kamu datang ke pengajian bulanan gih. Ntar sampai pengajian kamu ngobrol aja ngobrol. Ngomong aja ngomong. Ustadznya jangan didengerin. Iblis. Hei. Iblis. Ibu lawan godaan iblis. Enggak. Saya di pengajian sebulan sekali mau silaturahmi, terus mau cari pahala, saya mau dengerin ceramah ustadznya. Cicing. Iblis nggak nyerah.
digoda lagi hati kita. Ya udah, ntar di pengajian nggak usah ngobrol lah, cicing wae. Duduk cari senderan, lamun sare. Saya teringat salah satu kitab Talbisul Iblis. Terakhir itu, iblis membiarkan diri kita datang ke tempat-tempat kebaikan, tapi hati dan alam pikiran kita dibawa ngayap kemana-mana. Oh, itu sudah berhasil tuh iblis. Artinya yang ngejedok naon ngejedok. Yang diem fisiknya saja, tapi alam pikiran dan hati mengembara dibawa oleh iblis kemana. Oh, itu udah berhasil itu. Karena itu perlu juga diketahui, semangat beribadah, iblis nggak bakalan nyerah untuk menggoda kita. Bapak Ibu saudara-saudara, nah, Quran memberikan tuntunan dalam beribadah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat ibadah, kalau kamu berbuat kebaikan, ibadah dan kebaikan itu akan kembali buat dirimu sendiri. Sementara kalau kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu juga akan menimpa dirimu sendiri. Kejahatan atau kebaikan, ibadah atau kemaksiatan, semua itu berpulang akan menimpa kita sendiri. Maka pantas ada pepatah mengatakan, siapa yang menanam, itu maksudnya. Ibu berbuat baik sama orang lain, kelihatannya orang itu menerima kebaikan yang ibu lakukan, tapi hakikatnya ibu sedang berbuat baik bagi diri ibu sendiri. Begitu juga kalau ibu berbuat jahat sama orang lain, boleh jadi orang itu menerima kejahatan yang ibu kerjakan, tapi hakikatnya ibu sedang berbuat jahat bagi diri ibu sendiri. Dan perbuatan yang kita lakukan di alam dunia, itulah bekal perjalanan kita di alam berikutnya. Nah, ini penting nih. Apa saja perbuatan kita di alam dunia akan jadi bekal perjalanan kita di alam selanjutnya. Ini ratusan orang yang pagi ini datang, ini calon-calon jenazah semua. Betul? Nah, yang di sebelah kanan saya ini pasti bakal mati apa tidak nih? Mati. Yang di depan saya sama yang di bawah pasti bakal mati apa enggak? Mati. Pengurus majelis taklim bakal mati apa enggak? Mati. Bapak-bapak yang di depan saya mati apa enggak nih? Mati. Tukang son mati apa enggak tuh tukang? Mati. Saya yang lagi duduk di sini bakal mati apa tidak? Pai. Sentimen. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, bagaimanapun takutnya kita mati, kalau emang udah waktunya pasti bakalan mati. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum waktunya ya nggak pae-pae. Tapi pasti kita akan menghadapi apa yang disebut dengan maut. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, umur tuh di belakang, malaikat maut di depan. Hitungannya bukan tahun, bukan bulan, bukan minggu, bukan hari, bukan jam, bukan detik, tapi saat. Tiap saat antara umur kita dengan malaikat maut, dia saling mendekat. Tiap saat antara umur kita yang di belakang dengan malaikat maut, dia akan saling mendekat. Dan pasti akan ketemu di tengah. Itulah saatnya malaikat maut datang menjemput. Hari itu semua akan ngalamin. Dicabutnya ruh kita nih, terbujur kaku badan kita. Badan itu berharga kalau masih ada ruhnya. Tapi kalau udah ditinggal dari ruhnya,
dia hanya seonggok bangkai. Nggak berguna lagi. Bu, ibu mau duduk dempet sama yang di sebelah ibu. Itu karena yang di sebelah ibu masih ada ruhnya. Betul apa enggak? Kira-kira kalau udah nggak ada ruhnya, masih mau duduk dempet-dempetan? Hari itu semua kita akan ngalamin. Oh, begitulah ternyata. Jasad tuh kalau udah ditinggal ruh, udah nggak ada harganya, nggak berguna. Kewajiban yang hidup ngurusin jasad kita tuh. Kewajiban yang hidup ngurusin jasad yang udah nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya lagi. Itu memang kewajiban yang hidup. Hari itu tuh kita bakalan diurusin orang. Walaupun kita udah besar, hari itu kita nggak boleh mandi sendiri. Dimandikan kita, dibungkus dengan 3 helai kain kafan, disolatkan di masjid. Mau jalan sendiri juga nggak boleh. Diusung jasad kita yang udah nggak ada ruhnya ini ke masjid, disolatkan di masjid. Selesai disolatkan, jasad yang udah nggak ada ruhnya dimasukkan ke dalam kendaraan yang paling serem, namanya keranda jenazah. Siapa yang naik kendaraan itu pasti modar. Belum pernah ada yang gagal. Betul apa tidak? Selesai kita disolatkan, selesai kita dimasukkan ke dalam keranda, diangkat jasad kita, digotong orang. Bismillah wa ala millati rasulillah, la ilaha illallah. Dibawa jasad kita keluar dari masjid atau musola. Kemana, Cek? Wih, pulang kampung. Pulang kampung. Kata Nabi, hari itu yang nganterin kita ke kuburan cuma 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal perbuatan kita yang baik dan yang buruk. Itu tadi saya kasih tahu tuh. Nih, yang nganterin kita ke kuburan. Tapi sayang kata Nabi yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu. Keluarga dan harta pulang. Harta yang kita cari siang malam pagi sore. Boleh jadi rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah, hektaran sawah. Kecuali yang kita sedekahkan di jalan Allah, semua itu akan kembali. Yang menikmati ahli waris kita saja. Dan itu nggak sedikit gara-gara harta jadi rebutan ahli waris kita. Keluarga nyata hari itu juga nggak bakalan seorang pun mau nemenin kita. Bagaimanapun sayang dan cintanya pasangan, cuma manis di bibir, tapi nggak sesuai dengan kenyataan. Pak. Sayang dan cintanya pemajikan kepada kita, manis di bibir, nggak sesuai kenyataan. Cobalah nanti Pak, jasad Bapak dimasukkan ke dalam kubur, ditutup dengan papan, diuruk sama tanah. Istri paling cuma berdiri di tepian kuburan kita, berlinang air mata sambil berkata, "Kang, sampai sini saja saya ngantar. Mudah-mudahan Akang betah di dalam, nggak usah naik-naik lagi, Kang."
Cintanya pemajikan di bibir, nggak bakalan mau nemenin dia masuk ke dalam. Betul apa enggak? Bu, kalau ibu-ibu mati duluan, begitupun sebaliknya. Jangan ngarep suami mau nemani masuk ke dalam. Suuzon, suuzon. Kalau ibu mati duluan, jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Ini yang perlu istri ketahui. Ibu-ibu perlu pahami. Kami nih para suami, kalau ditinggal mati istri, tentulah kami bersedih. Kenapa? Istri buat kami para suami belahan jiwa, pelipur lara. Pret. Apa suami nggak nangis ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami suami ini ditinggal mati istri, bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata kiri melotot nyari mana gantinya, Nyatalah sudah kata baginda Nabi, perbuatan yang kita lakukan di alam dunia, itulah yang akan menjadi bekal perjalanan kita. Perbuatan baik dan perbuatan buruk, dua-duanya bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita. Saudara nggak mengerjakan ibadah, saudara bukan sedang menzolimi Allah, tapi menzolimi diri saudara sendiri. Saudara berbuat baik, mengerjakan ibadah, saudara bukan sedang menguntungkan Allah. Allah nggak perlu ibadah dari makhluknya. Tapi saudara sedang berbuat kebaikan bagi diri saudara sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Karena itu, yang ketiga, dia akan semangat dalam beribadah. Nah, nih juga hampura. Saya bukan bermaksud menggurui, enggak sama sekali. Titip pesan. Semangat kita nih manusia kan kadang-kadang semangat kita flat. Datar. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang anjloknya. Males manusia. Nah, saya hanya mengingatkan saja, inilah pentingnya berkawan dengan orang yang rajin ibadah. Berkawan dengan orang yang semangat dalam beribadah, berbuat kebaikan. Sebab satu saat kita moodnya anjlok, kawan-kawan kita yang memberikan semangat supaya kita terus berkreasi. Begitupun sebaliknya, kalau kawan kita satu saat anjlok